السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة الله والسلام على رسول الله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau menjelaskan mansya'ul khuluq, sumber lahirnya akhlak yang mulia itu ada 3 kekuatan. Yang pertama, kata beliau, quwwatul aqli, kekuatan akal. Yang kedua, quwwatul ghadab, kekuatan emosional. Dan yang ketiga, quwwatus syahwah, yaitu kekuatan syahwat hawa nafsu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Sehingga disebutkan juga, kullu ma jawaza haddahu in akasa ila diddihi, sesuatu yang melampaui batas dari garis yang sudah ditentukan, maka dia akan berlaku sebaliknya dari yang dimaksudkan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan segala amal perbuatan yang kita laksanakan itu seharusnya pada posisi i'tidal, pertengahan, tidak ifrat. Ifrat itu terlalu ke kanan, tidak tafrit. Tafrit itu terlalu ke kiri. Maka dalam quwwatul aql, dalam kekuatan akal ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Akal Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai modal untuk kehidupan manusia dari awal sampai akhir kehidupannya. Bahkan tanpa pun diturunkan wahyu, sebenarnya manusia ini akan mampu mempertahankan hidupnya, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada 3 bahagian di dalam akal ini. Yang pertama yang disebut dengan jarbazah. Jarbazah ini malakatun nafs, yaitu kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang dia itu ingin memperoleh sesuatu yang tidak mungkin dia mampu memahaminya. La yumkin ma'rifatuhu. Artinya akalnya ini terus berjalan melampaui batas kemampuan akal. Yang ini harus dibatasi sebenarnya. Akal itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, Allah tidak memberikan ilmu kepada makhluk manusia kecuali hanya sedikit saja. Artinya kita mempunyai batasan untuk berfikir. Maka Rasulullah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah ini, makhluk. Jangan kamu berfikir tentang zatnya Allah. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu tidak akan mampu untuk berfikir. Jadi sibuk para filsafat, filosof, kemudian dalam ilmu kalam, orang-orang berbicara tentang hakikat zatnya Allah Ta'ala, di mana Allah bersemayam, bagaimana arasy-Nya, bagaimana dan segala hal tentang zat Allah,
dan ini di luar kemampuan koridor nalar manusia. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengingatkan yang seperti ini namanya ifrat, terlalu ke kanan. Kita disuruh berfikir, tapi berfikirnya itu melampaui batas dari kemampuan manusia, sehingga dia mau masuk ke dalam ranah zatnya Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak akan mampu sampai ke sana. Kemudian ada yang disebut dengan tafrid. Tafrid ini berfikirnya terlalu lemah, artinya tidak mau fikir. Nyoba tanya orang yang kiban, haik dah fikir, hanbih fikir. Padahal Buya Hamka menyatakan alam takambang menjadi guru. Alam ini semuanya adalah merupakan guru bagi kita. Maka ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang harus kita lihat di alam ini yang harus kita baca. Kemudian ada ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran, yang ini juga harus kita baca dan kita pahami. Nah, orang-orang yang akalnya tidak dia manfaatkan, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tidak berfikir, tidak menggunakan akal, maka akalnya ini akan menjadi stagnan, artinya tidak berjalan. Maka kalau kita lihat ada anekdot-anekdot beda akalnya orang kita Indonesia dengan orang-orang di Eropa dan di Jepang. Ya, kalau mau dilihat bahwa akalnya orang Indonesia ini masih original, artinya belum banyak dipakai. Sementara orang lain akalnya sudah dipakai banyak sekali yang menghasilkan bermacam-macam produk, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam pemikiran mereka. Akal yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, namanya al-baladah. Baladah ini lemah dalam berfikir. Dia tidak mau berfikir, melihat apa adanya. Kemudian yang i'tidalnya, yang pertengahannya disebut dengan hikmah. Jadi kalau tadi yang ifratnya adalah al-jarbazah, terlalu berfikir, terlalu ke kanan, melampaui batas cara dia berfikir, koridor yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada yang satu lagi, lemah sekali dia berfikir dan tidak mau berfikir sama sekali, apa adanya. Dan yang hikmah, kata beliau, adalah orang yang berfikir pada posisi pertengahan, khairul umuri awsatuha, pertengahan. Dia berfikir tidak melampaui batas dari cara berfikirnya manusia dan tidak terlalu lemah dalam berfikir, maka yang disebut dengan hikmah. Hikmah ini adalah idrakus shawab. Dia ingin mendapatkan kebenaran dan dia melihat kesalahan. Karena tuntutan dalam agama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah tuntutan untuk melihat kebenaran dan kesalahan. Kalau orang yang berpikir lemah tadi hanya untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik saja. Dan itu semua orang bisa berpikir, ini makanan bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan. Ini pakaian bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai. Itu sebatas pemikiran yang sangat awam sekali. Tetapi bagi orang yang mempunyai pemikiran yang disebut dengan hikmah tadi, dia akan berpikir kepada kebenaran dan ini yang merupakan kesalahan. Ini yang dituntut dalam agama. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sumbernya adalah Al-Qur'an. Dijelaskan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran. Maka dituntut kepada kita untuk yang benar. Hari ini kita sholat. Sholat ini bukan hanya membedakan antara baik dan tidak baik. Sholat itu sudah baik. Tetapi mana sholat yang benar? Nah, inilah diajak kita untuk berfikir melaksanakan ibadah ini dengan yang benar. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, zikir kepadamu, dan bersyukur kepadamu, dan bagusnya ibadah, wa husni ibadatik. Dan ini adalah kebenaran bagaimana benarnya kita berzikir, bagaimana benarnya kita beribadah, bagaimana benarnya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang kita laksanakan itu harus kita mendapatkan as-shawab, kebenaran, tentunya nanti mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran daripada kebenaran yang kita laksanakan. Maka akal yang hikmah, akal yang mampu membedakan antara hak dan yang batil adalah akal yang senantiasa menempatkan posisinya, mampu menyeimbangkan. Makanya secara umum ini nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Imam Al-Ghazali ini mempetakan posisi mansya'ul khuluq, sumber lahirnya akhlak yang mulia dari diri manusia itu, seakan beliau memberikan gambaran seperti sebuah piramid. Piramida ini, 3 sudut ini, maka di atas, paling atas adalah merupakan akal pikiran manusia, sebelah kanannya ada emosional, ghadab, dan sebelah kirinya ada syahwah, yaitu hawa nafsu dan keinginan. Posisi ini harus berada pada sesuai dengan model piramid kata beliau. Jadi akal berada pada di atas, kemudian ada emosional yang menyeimbangkan, dan ada hawa nafsu yang menyeimbangkan posisi akal ini. Selama akal berada di atas untuk berfikir, dan akal ini berada posisi akal yang hikmah, maka manusia ini adalah manusia yang seutuhnya. Kalau tidak, mereka itu Allah ibaratkan ulaika kal an'am, manusia itu seperti hewan. Kenapa? Punya hati, hatinya tidak dimanfaatkan. Punya mata, tidak melihat. Ya, kemudian punya telinga, tidak mendengar, dan semua fasilitas yang Allah berikan tidak dimanfaatkan pada tempatnya. Maka terlalu dia berfikir melampaui batasnya, tidak mau berfikir sesuai dengan tuntunan agama untuk dia berfikir. Maka manusia yang seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada hewan itu sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita baru pada posisi akal, ada jarbazahnya, melampaui batas dia berfikir, ada baladahnya, tidak mau berfikir sama sekali, dan yang dituntut pada kita adalah hikmah yang mampu menempatkan pada porsi sendiri sesuai dengan tuntutan agama. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.